problem yang ada dialami oleh setiap umat beragama, ya. Jadi pergeseran makna, pergeseran filosofi, ritual keagamaan dari konsep yang ada itu mengalami pergeseran dalam sisi praktek. Ya, seperti inilah yang dialami oleh salah satu yang dialami oleh umat Hindu. Tidak hanya kepada umat Hindu, ya, kita studi agama-agama dalam umat Islam pun mengalami pergeseran makna dari konsep yang sebenarnya, ya. Maka sebagaimana ditulis oleh I Gusti Ketutwidana dalam jurnal, yaitu jurnal Dharma Smriti, Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, volume 10, nomor 2 tahun 2019, dalam pasarnya disebutkan bahwa pada prinsipnya, ya, mayatnya adalah kewajiban mutlak bagi umat Hindu, ya. Landasan teologi Hindu mendoktrin bahwa dunia beserta segenap isinya diciptakan Tuhan melalui mayatnya, sehingga sebagai salah satu wujud bakti umat Hindu ke hadapan Tuhan adalah dengan melaksanakan yatnya. Nah, sebenarnya pengertian yatnya di sini bisa diartikan sebagai pengorbanan, pemberian, pengabdian, pelayanan. Namun yang dipahami dan dilaksanakan umat Hindu adalah dalam bentuk ritual. Ritual ini sendiri dikemas dalam pelaksanaan upacara lengkap dengan sarana upakara, bebantannya atau sesaji, ya, sebagaimana yang sering kita saksikan di sekitaran kita. Misalnya ada yang ada perumahannya, di desanya ada perkampungan Bali. Nah, sampai pada titik ini pengertian niatnya mengalami penyempitan makna, seolah sebatas atau terbatas pada kegiatan ritual semata. Terjadi kemudian pergeseran antara konsep dalam konteks pelaksanaannya, ya, di mana filosofi mayatnya, ya, filosofi ibadah dalam bagi mereka cenderung berkembang ke arah materialisasi ide-ide ketuhanan dibandingkan dengan transendinasi ke arah penguatan sikap dan perilaku berketuhanannya, ya. Jadi ritual-ritual yang dilakukan harusnya seyogyanya berdampak kepada pembentukan perilaku karakter berketuhanan. Nah, kemudian dikeluhkan juga bahwasanya di penutup artikelnya sini, aktivitas ritual, ya, yatnya dilaksanakan umat Hindu dalam konteks yang terkesan bersifat formal, berlangsung seperti acara seremonial, bergaya festival ala karnaval, bahkan tidak jarang bergaya kolosal yang bisa saja berbiaya mahal. Nah, konsep filosofi ritual yatnya yang seharusnya menuju satwika yatnya justru terjerumus ke dalam praktek raja sika atau tamasika yatnya. Sehingga aktivitas ritual tersebut dapat dikatakan keluar dari petunjuk ajaran, karena masih melekat pamrih untuk mendapat sesuatu yang bersifat duniawi. Mulai dari berkah hingga sekedar aktualisasi dengan motif pamer atau unjuk gengsi prestise. Nah, ini juga ternyata, ya, keluhan yang dialami oleh umat Hindu sama seperti yang dialami oleh umat Islam dalam bagaimana memaknai agama. Ya, misalnya kan ada orang berlomba-lomba umroh, berlomba-lomba haji, ya, ataupun yang umroh saja, itu kan amalan sunnah misalnya kan. Ternyata biaya umroh itu kan sekarang cukup luar biasa gitu kan. Nah, padahal ada setelah umroh sekali, misalnya ada amalan-amalan yang lain yang mungkin pahalanya lebih daripada itu, yaitu menyantuni orang fakir miskin di sekitaran kita. Nah, apa? Karena gengsi atau motif pamer atau karena prestise, maka orang tersebut, ya, tidak memperdulikan tentang persoalan kemiskinan ataupun kelaparan yang ada di sekitarnya, tapi karena lebih mengutamakan untuk berangkat umroh. Atau juga ini juga bagian daripada penelitian sebelum kita, ya, temukan misalnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu kadangkala itu niatnya, ya, itu adalah untuk identitas diri, ya, bukan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kenapa? Ketika dia sudah bergelar haji,
maka dia akan struktur identitas sosialnya di tengah masyarakat akan menjadi meningkat. Nah, ini keluhan-keluhan seperti ini, kritik-kritik sosial seperti ini itu tidak hanya dialami oleh umat Hindu, tapi juga dialami oleh umat Islam. Nah, di sinilah maksud saya studi agama-agama kita ya menemukan titik temu, titik kesamaan. Dimensi inilah kita memiliki ada dimensi kesamaan. Oh, kita memiliki kesamaan problem di tengah umat kita dalam memaknai ritual keagamaan yang selama ini konsep ritual yang maknanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kadang-kala bergeser, ya karena apa? Ya tadi beragam motivasi-motivasi di antaranya prestise ataupun identitas sosial di tengah masyarakat. Hal yang sederhana misalnya kan ya sering menjadi kritik gitu kan, yang di tengah kehidupan kita nih masalah proses tahlilan misalnya, ya kan? Nah, itu kan kadang kenapa misalnya ada yang sampai memberikan menjudge bahwa hukumnya sampai kepada level bid'ah ataupun haram. Tahapnya lebih ekstrim lagi gitu kan. Kenapa? Karena di situ ada kesan terkesan memaksakan diri. Ya. Memaksakan diri dari pihak ahli musibah yang mereka mungkin berada dari ekonomi ke bawah. Kemudian karena prestise ataupun hal yang lainnya, ya maka memaksakan diri melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang mestinya harus dituntaskan yang wajib terlebih dahulu. Apa itu yang wajib terlebih dahulu ketika ada musibah kematian? Yaitu menuntaskan masalah wasiat dan hutang piutang. Nah, ini persoalan-persoalan keagamaan yang bisa kita jadikan titik temu ya dalam studi agama-agama ini, yang bisa kita jadikan titik temu untuk dibahas dan dijadikan solusinya. Bagaimana cara mengatasi hal-hal problem-problem seperti ini di tengah umat beragama kita masing-masing. Umat Hindu dengan problemnya seperti itu tadi, atau juga umat Islam yang seperti itu. Nah, disitulah kita bisa berdialog, ada komunikasi lintas agama. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Siapa? Ada yang